Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 10 Oktober 2020 dalam pekan ke-27 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 22 sampai dengan 29, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan kepada kita betapa hebatnya Yesus. Mengapa hebat? Karena Yesus, jemaat di Galatia disebut sebagai anak-anak Allah. Saya kira tidak hanya mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Kita pun yang percaya kepada Yesus, karena Yesus, kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Kita harus bersyukur bahwa Yesuslah yang membuat kita masuk dalam kelompok anak-anak Allah, masuk dalam kategori anak-anak Allah. Yesus yang membuat kita memiliki label itu. Persoalannya, apakah kita sungguh-sungguh bisa mempertahankan martabat itu? Kalau kita melihat cara hidup kita sehari-hari, apakah kita sungguh menghayati diri sebagai anak-anak Allah? Dalam bacaan Injil hari ini, lagi-lagi Yesus. Karena Yesus, ibundanya Maria dipuji dan disebut bahagia. Seorang perempuan yang hadir dalam pengajaran Yesus pada saat itu rupanya sangat mengagumi Yesus, sangat mengagumi pengajarannya. Karena itu ia berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui engkau." Lagi-lagi Yesus bukan saudari dan saudara yang terkasih. Belajar dari Yesus, kita seharusnya masing-masing kita secara pribadi atau kita secara bersama sebagai orang Kristiani, apakah kita baik secara pribadi maupun secara bersama dalam kelompok, dalam paguyuban, dalam persekutuan Kristiani, apakah kita telah membuat orang lain menjadi lebih baik? Apakah kehadiran kita telah membuat orang lain mengalami yang indah dalam hidupnya? Sama seperti Yesus. Karena Yesus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Apakah karena kita orang mengalami kegembiraan dan sukacita? Atau sebaliknya? Itu refleksi untuk kita. Yang kedua, Yesus lagi. Karena Yesus, cara hidupnya yang bagus, pengajarannya yang luar biasa, membuat ibunya dihormati dan disebut bahagia. Belajar dari Yesus. Apakah kehadiran kita dengan cara hidup kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, apakah keluarga kita dihormati? Apakah dengan kehadiran kita gereja kita tidak dilecehkan? Gereja kita dihormati? Apakah dengan kehadiran kita orang lain yang hidup bersama kita mengalami atau dihormati oleh sesamanya? Saudari dan saudara terkasih, kita diharapkan untuk menjadi seperti Yesus, karena kita
orang lain menjadi baik. Karena kita, orang lain dianggap baik. Jangan sampai karena kita, nama keluarga, nama institusi, nama gereja kita, nama paroki kita, nama lingkungan kita menjadi jelek. Semoga kita memiliki kemampuan untuk menjadikan diri kita penyebab hal-hal yang baik terjadi dalam lingkungan kehidupan kita, dalam sesama kita, dan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.